Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris termasuk 2019 dengan nomor induk mahasiswa 19018119. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan pokok bahasan Administrasi Ketatausahaan Sekolah. Di sini kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Yang kedua, proses tata persuratan. Yang ketiga, proses tata kearsipan. Yang keempat, proses tata ruang kantor atau sekolah. Yang kelima, keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Langsung saja, materi pertama, konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Dalam arti sempit, administrasi ini diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang mencakup proses menghimpun, mencatat, mengelola, mengandalkan, menyimpan data atau informasi secara kronologis, berkesinambungan, dan sistematis untuk tujuan tertentu. Jadi pencatatan ini dilakukan setiap saat jika ada informasi masuk. Yang kedua, dalam arti luas, diartikan sebagai proses kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih menurut sistem tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam administrasi ketatausahaan sekolah ini, kepala sekolah menunjuk kepala tata usaha yang sebagai pemimpin jalannya administrasi ketatausahaan di sekolah. Kepala tata usaha ini bertanggung jawab yang pertama dalam menyusun program tata usaha sekolah, yang kedua dalam mengelola keuangan sekolah, yang ketiga dalam mengurus administrasi ketenagaan dan siswa, yang keempat membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha sekolah, yang kelima mengurus administrasi perlengkapan sekolah. Dalam administrasi ketatausahaan ini, yang pertama adanya proses tata persuratan. Kegiatan ini menyangkut materi esensial dalam konteks kedinasan yang meliputi penentuan jenis surat. Ada 4 jenis surat yang diakui. Yang pertama, surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat. Surat kawat mungkin sudah tidak ada sekarang ini. Surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara. Semua jenis surat ini harus diperhatikan oleh pegawai yang bertugas di bidang persuratan ini dan mengelompokkan sesuai dengan jenis surat. Yang kedua tentang sifat surat. Ada 4 sifat surat di sini, yaitu surat sangat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Sudah seharusnya pegawai tata usaha paham betul tentang jenis surat dan sifat surat ini agar dapat mengarsipkannya dengan benar. Yang tiga, format surat. Dalam format surat ini tentunya kalau di sekolah itu ada surat resmi, sehingga harus mencantumkan alamat surat, kode surat, penggunaan singkatan harus benar, cap jabatan dan cap dinas. Prosedur pengurusan surat. Di sini pastinya ada penerima surat, pengirim surat, adanya pengarah surat, dan pengolah surat. Sehingga surat-surat ini ditujukan kepada orang yang memang betul-betul penerima surat itu. Yang ketiga, proses tata kearsipan. Arsip diartikan sebagai catatan rekaman kegiatan sebagai sumber informasi yang terdiri dari berbagai macam bentuk dan dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Jadi, arsip ini adalah informasi bukti-bukti yang dikumpulkan seiring dengan pelaksanaan sebuah kegiatan oleh suatu organisasi atau lembaga maupun perseorangan. Penataan pengarsipan. Ini merupakan krusial bagi sebuah organisasi. Tidak ada organisasi tanpa arsip. Jadi, untuk menjaga dan melestarikan suatu arsip, suatu informasi,
maka haruslah informasi itu diarsipkan atau disimpan sehingga apabila dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah dan dapat digunakan sesuai semestinya. Proses tata kearsipan ini mencakup penciptaan arsip, yaitu adanya kegiatan dan dokumentasi. Kedua, penyimpanan arsip atau filing. Arsip-arsip itu disimpan secara sesuai dengan ketentuan pengarsipan. Penemuan kembali arsip atau finding. Jadi arsip mentah disimpan tadi disusun sesuai abjad misalnya atau sesuai dengan jenisnya, sehingga saat dibutuhkan mudah untuk diambil kembali. Penyelamatan arsip, ini artinya arsip-arsip itu disimpan dalam sebuah ruang sesuai dengan tingkat kepentingan arsip tersebut. Penyusutan arsip, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Tentu saja arsip-arsip yang sudah tidak digunakan dapat dimusnahkan, misalnya dibakar kalau memang sudah tidak berguna lagi, misalnya sudah beberapa tahun yang lalu, sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Yang keempat, proses serta ruang kantor atau sekolah. Menurut Ricard Mutek, ada di sini 4 azas pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang sekolah. Yang pertama, azas jarak terpendek. Maksudnya di sini adalah tujuan untuk efisiensi dalam pergerakan tenaga kerja, sehingga ruang-ruangan di sekolah itu diciptakan dengan jarak yang relatif pendek, sehingga apabila ingin pergi ke ruangan lain tidak menghabiskan waktu. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Ditujukan untuk efektivitas dalam proses pengerjaan dan yang membutuhkan koordinasi antar pekerja. Di sini tentu saja misal antara ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, atau ruang BK disusun dalam jarak yang dekat sehingga mereka mudah untuk berkoordinasi dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruangan. Artinya, jika ada lokasi, seluruh lokasi yang telah dijadikan ruangan tadi harus digunakan, harus dimanfaatkan sehingga tidak ada ruangan-ruangan kosong yang terbuang sia-sia, yang terbengkalai dan lainnya. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Dalam pembangunan atau penataan ruang kantor harus memungkinkan jika nanti adanya misalnya penambahan jumlah pekerja atau pembagian ruang yang lainnya, harus fleksibel. Tata ruang kantor ini berguna untuk efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan. Kalau di sekolah berarti pembelajaran, di kantor kegiatan yang ada di sana. Tujuan dari tata ruang kantor ini supaya efisien, yaitu untuk memperlancar jalannya pekerjaan karena ruangan yang relatif dekat sehingga tidak menghabiskan waktu. Yang kedua, menambah semangat kerja pegawai, adanya interaksi antar pegawai akan menciptakan keharmonisan. Yang ketiga, memberikan kesan terbaik bagi tamu. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Ya, tentu saja jika seorang supervisor akan mudah untuk mengawasi bawahannya yang berada di lingkungan yang dekat dengan dia. Manfaat tata ruang kantor yang efektif, yang pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang. Jadi tidak ada ruang-ruang yang tidak digunakan atau ruang-ruang terbuka yang hanya menghabiskan lokasi. Yang kedua, membangun lingkungan yang nyaman. Membangun lingkungan yang nyaman artinya dengan penggunaan yang efektif ruangan tadi, lingkungan akan menjadi asri, akan menjadi nyaman. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Lingkungan efektif tentu saja akan membuat semangat pekerja bertambah. Keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Guru berperan terlibat langsung dan tidak langsung dalam memberikan layanan, dan guru bisa jadi
ikut serta dalam menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan keterangan yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Setiap guru pasti memiliki arsip masing-masing. Yang ketiga, membantu perkembangan lembaga persekolahan yang kreatif dan inovatif demi meningkatkan pelayanan internal maupun eksternal di lingkungan sekolah. Tentu saja, guru sebagai orang tua di sekolah, sebagai bagian dari pengelola sekolah, haruslah kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah tersebut. Di sini ada 5 cara dalam mengoptimalkan peran serta guru dalam administrasi ketidaktahusahaan. Yang pertama, guru haruslah patuh pada tugas yang diembannya. Kedua, guru harus bertanggung jawab atas tugasnya. Guru harus siap dalam memberikan bantuan. Yang keempat, guru harus aktif dalam mensukseskan program sekolah. Dan yang terakhir, guru harus patuh pada pihak penanggung jawab akan pelaksanaan tugasnya. Dan intinya di sini adalah guru harus profesional. Jadi sekian materi pertemuan ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.